Karena ya tujuan menikah itu ya untuk menenangkan jiwa, menenteramkan jiwa, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Maka pilihlah ya di pasangan hidup yang menyenangkan hati ya ketika kita melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pos 1 Podcast Santai bareng Ustadz. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan daripada pembahasan terkait dengan episode yang sebelumnya. Kalau episode sebelumnya kita membahas terkait dengan kriteria calon istri. Nah, kalau untuk episode kali ini insya Allah kita akan membahas terkait dengan kriteria calon suami. Nah, pada malam ini kita masih dibersamai dengan beliau, guru kita Al-Ustadz Ferry Ansar BA hafizallahu taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ini Ustaz nih, kita masih ya pengen ngobrol nih Ustaz nih. Masih terkait dengan insyaallah rencana kita malam ini kita mau memberikan ya paling sedikit 3 pertanyaan nih Ustaz. Tapi bukan 3 pertanyaan kubur nih Ustaz. Insyaallah masih terkait dengan kelanjutan kita yang kemarin nih Ustaz. Terkait dengan kriteria calon suami gitu. Oke, kalau gitu langsung kita mulai aja Ustaz ya. Kayaknya udah banyak gak sabar ya. Iya betul. Ini yang pertama nih Ustaz nih. Ini mungkin kasusnya sudah cukup terkenal lah di kalangan anak-anak muda nih Ustaz. Terkhusus kaum milenial yang mungkin memasuki umur sekitar 20-an, 21 sampai ke 25. Nah, ini kasusnya akhwat nih Ustaz nih. Ngomongin akhwat. Nah, ternyata ada beberapa akhwat yang memiliki keberanian nih untuk menawarkan dirinya untuk minta dinikahi begitu Ustaz kasusnya. Nah, namun terkait ini nih Ustaz masalah ini. Bagaimana sih standar seorang laki-laki itu sepertinya sudah layak untuk diajak menikah? Nah, itu bagaimana Ustaz? Kriterianya apa aja Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebagaimana ikhwan dia memilih, maka akhwat juga memilih, gitu ya. Kita memilih siapa yang layak menjadi pasangan kita. Begitu juga akhwat, dia juga memilih siapa yang layak menjadi pendampingnya, yang menjadi pemimpinnya di rumahnya, ya. Oleh karenanya sama-sama memilih. Nah, oleh karenanya Islam telah memberikan gambaran-gambaran yang bisa dijadikan pertimbangan bagi seorang yang hendak mencari calon suami, ya. Oleh karenanya para akhwat ya dia harus melihat ya apa yang ada pada lelaki itu sehingga dia tertarik untuk dinikahi oleh lelaki tersebut. Nah, tentunya yang pertama adalah agama yang penting. Ya, Allah Taala berfirman, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau ajaba." Ya, seorang laki-laki mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik yang membuat engkau takjub. Sekarang kan banyak nih yang takjub nih dengan seperti pemuda-pemuda boyband. Oh iya, artis Korea Ustaz ya. Korea ya, lihat wajahnya ya tergila-gila, mereka tergeli-geli ya. Dia tergila-gila dengannya. Ya, nah, kenapa? Ya, karena itu tadi. Ya, walaupun mereka itu membuat wanita itu takjub. Namun seorang budak mukmin itu lebih baik daripada mereka. Kenapa? Apa yang membuat mereka lebih baik? Keimanannya. Karena jauh sekali antara seorang mukmin dengan seorang musyrik. Ya, oleh karenanya, ya jangan sempat seorang akhwat itu tertarik dengan para pemuda yang di luar agama Islam, seorang musyrik. Apa yang dicari? Ya, dan ingat hadis Nabi SAW, dan ini perlu kehati-hatian bagi seorang akhwat. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Siapa yang dia cintai? Siapa yang menjadi foto profil dia? Walaupun tentunya bukan saya nih tentang dia cinta dengan orang-orang yang berjenggot, yang sunnah, bukan berarti foto orang tersebut yang ada di profilnya, tidak juga gitu ya. Namun yang sangat membuat kita itu sedih terkadang lihat para akhwat itu foto profilnya, WhatsApp-nya, Facebook-nya siapa? Artis Korea. Betul gitu ya. Siapa mereka gitu ya? Nah, ya, apa yang membuat kita takjub dengan dia? Tampanannya, ya, ini menunjukkan ya masih jahilnya kita dalam perkara ini. Nah, itu yang pertama. Ya, adapun yang kedua, ya, penghafal Al-Quran. Ya,
carilah lelaki yang memiliki hafalan Quran. Kenapa? Karena Allah Ta'ala wariskan Al-Quran kepada mereka. Ya thumma awrathnal kitaba ya alladzina istafaina. Kami telah wariskan kitab ini kepada orang-orang yang ya kami pilih. Jadi pemilik hafalan Quran itu adalah orang-orang yang Allah pilih. Namun perlu diperhatikan juga di sini. Menghafal Quran bukan hanya sekedar menghafal, ya, memperbaiki bacaan, sifat-sifat hurufnya tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang hafal mushaf tersebut, hafal ayat-ayat tersebut, surah-surah tersebut, dan juga dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dipilih. Karena banyak orang yang hafal 30 juz tapi pengapalannya jauh dari apa yang dihafal. La taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Dengan wasafan, telepon-teleponan, padahal dia hafal ayat itu. Wa anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Setiap hari dia senantiasa duduk di pinggiran api neraka. Amalannya adalah amalan ahlu neraka. Nah, jadi penghafal Al-Quran ini juga harus diperhatikan. Bukan hanya sekedar hafal Quran, namun dia berusaha mengamalkannya. Cari orang-orang yang seperti ini. Ya kalau mungkin kalau mereka yang memiliki ilmu, ketika mereka disuruh memilih, mana yang mereka pilih? Seorang pemuda yang hafal 30 juz atau seorang pemuda yang mengamalkan 30 juz? Tentu yang mengamalkannya walaupun dia tidak hafal. Ya. Tentunya orang yang mengamalkan Al-Quran lebih baik daripada orang yang sekedar menghafal Al-Quran. Karena tujuan diturunkannya Al-Quran ya untuk diamalkan. Al-matlub wal ghayah. Ini tujuan dan yang dituntut dari Al-Quran itu diturunkan adalah untuk diamalkan. Jadi carilah pemuda-pemuda seperti ini. Ya, carilah pemuda-pemuda yang memiliki hafalan Quran dan dia senantiasa beramal sebagaimana perintah yang terdapat dalam Quran. Dia tinggalkan sesuatu karena Al-Quran melarangnya. Cari pemuda seperti ini. Kemudian memenuhi ba'at. Ini penting ya. Laki-laki yang mungkin sehat ya, bukan laki-laki yang mungkin dia di sana ada penyakit yang mungkin tidak mampu dia nanti penuhi kebutuhan nafkah secara batin untuk istrinya. Tentunya dari mana kita mengetahui? Tentunya dari orang-orang yang mengenalkan itu. Cari tahu tentangnya. Ya, jangan pula setelah menikah menangis dia gitu ya, mengadu terus ya, berlinang air mata. Kenapa? Karena suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Nah, ini juga PR bagi para pemuda. Jangan sempat dia mengecewakan pasangannya nanti. Ya, jangan sempat dia kecewakan pasangannya setelah menikah. Kenapa? Karena tidak mampu memenuhi nafkah ini, nafkah batin ini, nafkah yang penting. Dan ini satu di antara tujuan menikah, untuk menundukkan pandangan. Bagaimana tertunduk pandangan kalau tidak terpenuhi apa yang menjadi tujuan? Ya, satu di antara tujuan menikah. Kemudian carilah laki-laki yang lemah lembut. Ya, jangan hanya lihat gantengnya. Kalau nanti setelah menikah dipukul, ya kalimat ganteng itu tidak dapat merasakan, tidak dapat menghilangkan rasa sakit pukulan tersebut. Betul. Ya. Contohnya seorang wanita dipukul oleh istrinya, ditampar oleh istrinya, Masya Allah ganteng kali kau bang, gitu ya. Sehingga hilang rasa sakitnya. Kalau memang mungkin bisa menghilangkan rasa sakit gara-gara ketampanan laki-laki tersebut, silakan. Cari laki-laki yang lemah lembut. Dari mana kita mengetahuinya? Mungkin dari keluarganya, bagaimana keluarganya, lingkungannya, ya mungkin dari kepribadiannya. Dan di sana disyariatkan bagi mereka yang hendak menikah untuk ta'aruf, nazar, yang mencari tahu tentang laki-laki ini. Jangan asal comot. Ya, orang kita sebagaimana kita sebutkan kemarin, memilih makanan, memilih barang yang ingin kita beli aja kita pilih, ya kita selektif. Cari HP untuk mau yang KW, ya, atau coba cari-cari bagaimana nih HP tersebut HP yang benar-benar original, HP yang benar-benar bagus gitu ya, yang belum sama sekali tersentuh gitu ya sama orang lain, para pembeli lain. Untuk pilih itu. Ya, ini bagaimana? Ini barang bagaimana dengan pasangan? Cari yang lemah lembut. Karena tentunya laki-laki yang lemah lembut ini memiliki keutamaan yang banyak. Nabi SAW adalah orang yang lemah lembut, ya, lemah lembut dan penuh kasih sayang kepada pasangannya. Karena sudah identik lemah lembut ini bentuk kasih sayang seorang suami kepada istrinya. Ketika dia salah, dia maafkan atau dia akan menasihati. Berbeda dengan orang yang temperamen, ya sedikit marah, egois dan lain sebagainya. Nah ini
yakni senantiasa meletakkan yakni tangannya di wajah istrinya tanpa jadi pukul dan lain sebagainya. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya, ada salah seorang ummahat ketika itu mendatangi Nabi SAW ya, bertanya tentang beberapa pria. Maka Nabi mengatakan, adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya. Artinya apa? Dia senantiasa memukul istrinya. Maka jangan menikah dengannya. Maka menikahlah dengan Usama. Kenapa? Usama terkenal dengan lemah lembut. Nah, Nabi SAW merekomendasikan, ya, ini menunjukkan bolehnya seseorang merekomendasikan pemuda untuk seorang pemudi, boleh. Ya, nikahlah dengan dia karena dia memiliki seperti ini. Dia lembut, ya dia perhatian dan lain sebagainya. Jangan menikah dengan dia, gitu. Karena kau nggak akan ya sanggup hidup bersamanya. Mungkin dia cocoknya dengan orang yang seperti dia. Ya sekufu. Ya, sekufu sama-sama apa? Sama-sama temperamen gitu ya. Jadi apa namanya, perang dunia itu benar-benar akan seru jika sama-sama sekufu gitu. Kemudian ya tentunya carilah lelaki yang menyenangkan jika dilihat. Karena ya tujuan menikah itu ya untuk menenangkan jiwa, menenteramkan jiwa, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Maka pilihlah ya di pasangan hidup yang menyenangkan hati ya ketika kita melihatnya. Ya jangan pula ketika kita ya melihat aktor kemudian melihat suami kita, masya Allah jauh ya, jauh antara bagikan bumi dan langit gitu. Bumi dan langit. Ini kenapa? Karena senantiasa melihat ya ini pemandangan yang haram. Ya, maka oleh karena itu carilah ini pemuda yang benar, yang menyenangkan hati. Dan jangan menikah itu karena terpaksa. Ya, tidak. Ini tidak baik. Atau menikah karena kasihan. Kasihan sama dia. Kenapa? Gak ada yang mau sama dia. Gitu. Saya sajalah, tidak mengapa. Ini salah, keliru. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk mencari pasangan yang dapat menyenangkan hati kita, menyejukkan pandangan kita. Karena satu di antara tujuan menikah apa? Menundukkan pandangan. Kalau sudah menikah pandangan tak tertunduk, salah cari dia. Ya. Nah, rumput tetangga hijau terus ya. Ya. Lebih hijau daripada rumputnya. Karena rumput tetangga terus disiram. Ya, sementara rumput dia dibiarkan gitu, semak belukar, tidak terurus ya. Tidak terurus gitu ya. Nah, suami orang mungkin mau pergi kerja, disetrikakan pakaiannya dan lain sebagainya. Suami dia dibiarkan saja ya. Pakaian seminggu tak dicuci, itu saja pakaiannya. Ya salah sendiri, rumput tak diurus. Kemudian sepupu. Ini juga penting. Sepupu mungkin dari sisi agama, ya, sama-sama seorang penuntut ilmu, ya, dikenal dia seorang yang memiliki hafalan yang banyak, memiliki hafalan-hafalan mutun yang banyak atau mutun-mutun ilmiah lainnya, dikenal dia dengan itu, ahlul ilmi. Maka tidak mengapa seorang wanita juga mencari yang sepupu, karena dia seorang hafizah, orang yang sudah berusaha mengamalkan apa yang dia hafal. Dia cari orang seperti itu juga, sepupu, agar tenang, tentram, ya, hidupnya. Ya, agar keluarganya itu nyaman. Karena sepupu sama-sama memiliki sesuatu yang istimewa. Atau juga dari nasab. Ya, dari nasab juga boleh. Ya, mungkin dia nasabnya bagus gitu ya, dari nasab orang yang terpandang, dari sisi kedudukan sosial orang terpandang, tidak mengapa, tidak tercela. Ya, mungkin seorang wanita saya memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat, mungkin dia cari juga pemuda yang seperti itu, tidak mengapa. Kemudian dari sisi harta, saya orang kaya gitu contohnya, ya cari yang orang kaya juga, sepupu, tidak masalah hal seperti ini. Ya, namun tidak sesuatu yang diharuskan, namun tidak masalah karena ini ada bentuk dari sepupu. Ya, atau dari sisi ini terhindar dari aib, sama-sama tidak punya aib. Ya, mungkin laki-lakinya dikenal dengan ahlu nadhar, punya aib dia, wah dikenal ini galah, saya nggak mau sama dia gitu ya, saya mau sama pemuda yang belum pernah nadhar sama sekali. Ya, karena ini pilihan. Ya, mungkin seorang pemuda yang tampan berperawan, namun dikenal ahlu nadhar, sana kemari nadhar. Ya, setiap kecamatan wanitanya dia nadhar, setiap daerah dia nadhar, bahkan setiap pulau dia nadhar kepada wanitanya. Nah, ya mungkin dia ingin, saya tidak mau bersama pemuda yang sudah tercemar aibnya, tidak mau. Mungkin pemuda ini terkenal ya di kampungnya itu orang yang memiliki kesalahan, walaupun dia sudah bertobat, mungkin dia ingin mencari yang sama dengan dia yang belum pernah sama sekali tercemar aib, yang mana masyarakat mengenalnya. Nah, kemudian ya juga dalam masalah pekerjaan juga boleh ya, sepupu mungkin sama-sama guru ya. Nah, tidak mengapa. Kemudian yang
terakhir berusaha mencari yang tidak mandul. Ya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin ya bisa jadi ada seorang duda mungkin kan, ya dia mungkin sudah bercerai, misalnya sebutkan apa, mungkin sudah bertahun-tahun menikah tidak punya anak. Nah, tidak mengapa dia berusaha mencari lelaki yang subur. Dari mana ketahuinya? Ya, mungkin dari keluarganya, ya dari tetangganya. Maksud tetangga seperti ini, dia memang dikenal keluarganya itu orang yang sedikit sekali keturunannya, mungkin dari abang-abangnya juga tidak punya anak, dan tidak masalah. Ya, ini adalah pilihan. Kenapa? Satu di antara tujuan menikah untuk ya mencari keturunan. Ya, oleh karenanya carilah lelaki yang tidak mandul. Nah, ini 7 kriteria, dan tentunya ya ini juga harus memiliki gitu. Ya, antum adalah orang yang pertama saat ini untuk mendapat yang memiliki 7 kriteria ini. Insyaallah taala pemuda yang saleh akan dicari oleh wanita-wanita saleh. Itu sudah otomatis karena yang baik untuk yang baik. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan Aisyah menjadi pendamping Nabi SAW? Karena dia yang layak. Karena dia seorang wanita yang baik, maka diberikan kepada yang baik. Oleh karenanya, menjadi seorang pemuda yang saleh dan tidak harus ada yang dikhawatirkan dia. Maka dia akan dicari. Dimanapun dia berada dia akan dicari. Ya, walaupun seorang wanita tidak mencarinya, tapi bapak yang memiliki anak wanita akan mencari dia. Berapa banyak kisah-kisah para sahabat yang mencarikan anaknya, ya, mencarikan suami untuk anak perempuannya. Ya, karena dia lihat di majelis, dilihat pemudanya, ya, melihat pemuda di majelis, kemudian dia jodohkan kepada anaknya. Seperti orang tua yang peka, yang perhatian dengan anaknya. Siapa yang layak menjadi pendamping untuk anaknya? Siapa yang layak menggantikan posisinya untuk menjaga anak perempuan? Nah, seperti itu. Nah, Oke, untuk selanjutnya nih Ustadz nih, mungkin tadi kita sudah menyebutkan terkait dengan kriteria-kriterianya. Nah, sekarang untuk kiat-kiat nih Ustadz, bagaimana cara memilih laki-laki supaya sesuai gitu Ustadz. Nah, dan apakah sebagai seorang akhwat itu, misalnya seorang akhwat itu hafidhah, hafal Al-Quran nih, misalnya 15 juz. Terus apakah ketika dia misalnya mau bertukaran CV nih dengan seorang ikhwan yang ternyata hafalnya cuma 10 juz gitu. Nah, apakah itu diperbolehkan? Bagaimana? Nah, sebagaimana kita katakan tadi, ya, untuk mencari pasangan itu satu diantaranya memiliki hafalan. Ya, memiliki hafalan ini juga harus diperhatikan. Ya, bukan hanya sekedar hafal. Lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya. Dia hafal di dalam dadanya Al-Quran. Namun secara zahir diamalkan Al-Quran tersebut. Jadi hidupnya penuh dengan Quran. Dadanya diisi dengan Quran. Ya, tubuhnya, jawarihnya, ya, perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan larangan dari Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Oleh karenanya, seorang yang berusaha mengamalkan Quran, dia adalah orang yang cinta kepada Nabi, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika bertukar biodata seperti itu, tentunya pertukaran biodata ini melalui orang yang memang benar-benar yang terjaga. Ya, artinya apa? Cari orang yang bisa menjaga rahasia ini. Ya, sekarang kita melihat CV gitu ya, seorang akhwat, ya, menyebutkan semua apa yang ada pada dirinya. Ya, pekerjaannya, orang tuanya, kemudian bahkan sifat-sifat yang ada pada dirinya juga disebutkan. Namun ini di-share kemana-mana sampai kita kadang pun, masya Allah, ini cara ta'aruf yang salah. Ya, cara ta'aruf yang salah. Nah, mungkin sebagai seorang akhwat atau seorang ikhwan ketika hendak mencari yang seperti ini, mencari hafalan seperti ini, tidak mengapa dia sebutkan di situ bahwasanya saya hafal sekian juz. Ya, saya berusaha untuk mencari ikhwan yang hafal sekian juz, karena biasanya orang yang memiliki hafalan itu adalah orang yang serius, orang yang orang yang menampakkan bahwasanya dia seorang penuntut ilmu. Ya, ini gambaran bahwasanya seorang penuntut ilmu adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Namun tidak seharusnya ini menjadi patokan ya bagi seorang akhwat untuk mencari suami, yaitu hafalannya. Bisa jadi ada orang yang memang sulit untuk menghafal, namun dia telah mengamalkan apa yang telah diberitakan oleh Al-Quran, diperintahkan oleh Al-Quran dan dilarang oleh Al-Quran. Dia berusaha untuk mengamalkan itu. Oleh karenanya sangat penting sekali melalui orang-orang yang bisa memberitahukan gambaran tentang ikhwan tersebut. Bagaimana ikhwan ini, Ustaz? Contohnya
atau kepada tetangga yang bagaimana ikhwan ini Pak, ya bagaimana akhlaknya, bagaimana kesehariannya. Nah, kalau kesehariannya sesuai dengan Quran, maka jangan sempat ya artinya jangan diabaikan. Ya, kejar terus. Kejar terus Ya, ya. sampai Jangan sampai lepas Ya, ya. jangan sampai lepas. Ya, khawatir apa dia akan rugi gitu ya. Karena Betul. apa? Taribat ya, yadak, engkau akan rugi. Ya, ketika engkau tinggalkan agamanya, agamanya, engkau akan rugi. Keberuntungan seorang adalah ketika dia menikahi ya seorang pemudi atau seorang pemudi dinikahi seorang pemuda yang memiliki agama. Jadi bagaimana caranya? Ya tadi dia carilah melalui jalur yang jelas. Ya, berikan CV itu kepada mungkin orang yang bisa menguruskan apa yang dia inginkan. Nah, Nah Ustadz, kalau tadi kita membahas bagaimana nih caranya nih sudah tahu. Nah sekarang nih Ustadz, ada kasus yang benar-benar membuat seorang akhwat itu dilema nih Ustadz. Nah, yaitu kasusnya gini nih Ustadz nih. Jadi dia itu dihadapi oleh dua pilihan nih Ustadz. Jadi ada salah seorang ikhwan yang menawarkan dirinya dengan kondisi dia berada, dalam artian dia punya harta, dia punya uang gitu kan Ustadz. Nah, namun dia ini dalam mempelajari agama dia baru belajar agama. Mungkin baru masuk setahun begitu. Nah, lalu ada ikhwan satu lagi. Nah, mungkin dari segi hartanya dia tidak seperti yang sebelumnya, yang satunya. Nah, tapi ilmu agamanya sudah Masya Allah, dia sudah belajar cukup lama, walaupun dia bukan seorang dai Ustaz. Nah, bagaimana nih dengan kasus seperti ini Ustaz? Seorang akhwat juga harus kalau dia seorang yang berilmu, dia akan mengetahui ilmu dan harta adalah sama-sama rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Tentunya dua nikmat ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Dan tentunya satu di antara keduanya ada yang lebih tinggi. Betul. Kalau menurut antum mana yang lebih tinggi, ilmu atau harta? Ilmu, Ustaz. Ilmu, karena ilmu menjaga kita. Adapun harta kita yang menjaga, capek kita. Betul. Antum punya emas 1 kilo, capek jaga 1 kilo 1 kilogram itu, antum letak di peti, ya kan? Masukkan ke dalam lemari dikunci lagi. Dari kunci, lemari di mana? Di kamar. Kunci lagi. Ya. Kamar di mana? Dalam rumah kunci lagi. Setiap rumah biasanya ada tambahan lagi gerbang dan sebagainya. Bahkan semua makhluk ikut menjaganya. Manusia jadi security, anjing pelacaknya. Kemudian dari kalangan jin pun terkadang dijadikan untuk menjaga rumah tersebut. Sulit. Harta membuat kita itu ya capek. Ya. Tapi kalau ilmu kita yang dijaga. Ketika kita ingin minum, ini halal atau haram. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ini halal atau haram. Ketika seorang akhwat ingin melakukan sesuatu ditegur oleh suaminya, ini haram, jangan lakukan. Ketika ia mencari nafkah, tentu jelas orang yang memiliki ilmu akan selektif dalam mencari harta. Maka kalau dipilih mana yang lebih utama, carilah yang memiliki ilmu. Karena ya ilmu adalah rizki Allah yang paling besar. Para nabi ya alaihi salatu wassalam, mereka diberikan Allah kenikmatan yang besar, yaitu ilmu. Bahkan tidak pernah mereka meminta tambahan kepada Allah kecuali ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Maka carilah orang-orang yang memiliki ilmu. Adapun harta ya sebagai penyerta. Tapi kalau ada ilmu dia, ada harta dia, wah itu paket lengkap ya, itu jangan sampai lepas ya. Cari di mana ya nih keluarganya, seperti itu. Nah Ustaz, waduh, ini dari apa yang antum sampaikan ini sepertinya cukup berat juga nih Ustaz bagi seorang laki-laki untuk mempersiapkan dirinya. Nah, tapi terus harus berusaha ya. Betul, jangan langsung pesimis, optimis. Saya harus bisa. Ya, sedikit ini, 7 syaratnya sedikit sekali, gitu ya, sangat sedikit. Nah, antum udah dapat 6,5 kan? Ya, setengah lagi. Ya. Cari setengah lagi ya. Apa setengahnya? Ya, karena antum belum punya istri, gitu ya. Nah, sempurnakan dia. Masya Allah. Nah Ustaz, sepertinya itu saja nih Ustaz yang kalau ditambah lagi nanti semakin berat ya nih Ustaz sepertinya. Mungkin nanti episode yang akan datang insyaallah. Masya Allah. Nah, mungkin kita cukupkan Ustaz ya. Pada pemirsa semua, mungkin untuk malam ini cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pembahasan selanjutnya akan kita sampaikan pada episode berikutnya. Insya Allah. Ustaz, Fadol, minum dulu Ustaz.